Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Dermayu Korea. Pada video kali ini, Dermayu Korea akan membahas lebih dalam mengenai tata bahasa Na-ina. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan tata bahasa yang satu ini, Na-ina, yaitu artinya atau. Tetapi, tahukah teman-teman kalau tata bahasa Na-ina itu mempunyai lebih dari satu penggunaan dalam percakapan sehari-hari di Korea Selatan? Nah, dalam video kali ini, Dermayu Korea akan membedah lebih dalam lagi mengenai tata bahasa Na-ina. Untuk itu buat teman-teman, tonton terus. Yang pertama, tata bahasa Na-ina bisa juga digunakan ketika kita hendak mengungkapkan suatu pilihan, di mana pilihannya itu bukanlah pilihan yang terbaik, bukan juga pilihan yang terburuk. Dalam hal ini, Na-ina bisa diartikan setidaknya atau seenggaknya, walaupun memang tidak mesti diartikan seperti ini ya teman-teman, tergantung dari konteks kalimatnya. Langsung saja kita ke contoh yang pertama, seperti ini. 배고픈데 방이나 먹어요. 배고픈데 방이나 먹어요. Lapar nih, ayo seenggaknya kita makan roti. 배고픈데 방이나 먹자. Lapar nih, ayo kita makan roti. Atau, ayo kita makan roti saja, lapar nih. Bisa juga diartikan, seenggaknya ayo kita makan roti, soalnya saya lapar. 배고픈데 방이나 먹자. Jadi, roti di sini bukanlah pilihan yang terbaik, bukan juga pilihan yang terburuk. Karena memang adanya roti saja. Dan juga Na-ina di sini bukan diartikan atau ya teman-teman, tapi bisa diartikan setidaknya ataupun seenggaknya, tergantung dari konteks kalimatnya. Contoh yang kedua, 이번 주말에는 친구들이 바빠서 저는 집에서 공부나 하려고 해요. 이번 주말에는 친구들이 바빠서 저는 집에서 공부나 하려고 해요. Pada akhir pekan kali ini, karena teman-teman semuanya sibuk, saya seenggaknya belajar aja di rumah. Jadi, belajar di sini bukanlah pilihan yang terbaik, bukan juga pilihan yang terburuk. Dikarenakan teman-temannya semua sibuk, jadi dia memilih untuk belajar. Walaupun itu bukanlah suatu opsi yang terbaik, dan juga bukan yang terburuk ya teman-teman. Dalam hal ini, Na-ina bukan mempunyai arti atau, tetapi bisa diartikan setidaknya, seenggaknya, tergantung dari konteks kalimatnya ya teman-teman. Nah, contoh yang ketiga, biar lebih mantap lagi. 시간이 많은데 우리 게임이나 하자. 시간이 많은데 우리 게임이나 하자. Waktunya banyak nih. 시간이 많은데. Waktunya banyak nih. 우리 kita 같이 게임이나 하자. Ayo kita, seenggaknya kita main dulu bersama, soalnya waktunya banyak. Ada waktu banyak nih, ayo kita main dulu sebentar. 시간이 많은데 우리 게임이나 하자. Ayo kita main game. Ayo kita setidaknya main game, karena waktunya masih banyak. Jadi, Na-ina selain mempunyai arti atau, bisa juga diartikan setidaknya, seenggaknya, ataupun mungkin tidak diartikan juga tidak apa-apa. Yang penting teman-teman paham ya penggunaannya itu untuk apa. Di selain atau, ya selain penggunaannya atau, Na-ina juga bisa digunakan ketika kita mengekspresikan pilihan, di mana pilihannya bukan pilihan yang terbaik, bukan juga pilihan yang terburuk. Lanjut kita ke penggunaan tata bahasa Na-ina yang kedua. Tata bahasa Na-ina bisa juga digunakan ketika kita hendak menunjukkan jumlah banyaknya suatu kegiatan atau lamanya suatu kegiatan itu dilakukan. Contohnya seperti ini. 저는 하루에 5번이나 먹어요. 저는 하루에 5번이나 먹어요. Saya makan sebanyak 5 kali dalam sehari. Na-ina di sini bisa diartikan sebanyak ya. Bukan atau, tapi sebanyak. Karena ini digunakan untuk menunjukkan banyaknya suatu jumlah kegiatan yang kita lakukan. 저는 하루에 5번이나 먹어요. Aku atau saya sehari makan sebanyak 5 kali.
저는 하루에 5번이나 먹어요. contoh yang kedua misalnya, 우리 가족은 한 달에 3번이나 여행을 가요. Keluarga kita, keluarga saya pergi berlibur sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Jadi na ini bisa juga digunakan ketika kita menunjukkan banyaknya jumlah atau waktu yang kita lakukan dalam suatu kegiatan ya. Jadi bukan hanya atau saja. Terus contoh yang ketiga misalnya seperti ini. 저는 한국어를 2년이나 배워도 한국어를 잘 몰라요. 저는 한국어를 2년이나 배워도 한국어를 잘 몰라요. Aku 한국어를 2년이나 배워도 belajar bahasa Korea 2 tahun. Saya belajar bahasa Korea selama 2 tahun. 한국어를 잘 몰라요. Bahasa Koreanya masih belum bisa. Jadi ini di sini diartikan selama ya. Jadi selain dia menunjukkan banyaknya jumlah kegiatan, ina juga bisa digunakan untuk menunjukkan lamanya waktu suatu kegiatan. Kalau contoh yang pertama tadi itu, 저는 하루에 5번이나 먹어요. Dalam contoh yang ketiga ini, 저는 한국어를 2년이나 배워도 한국어를 잘 몰라요. Saya belajar bahasa Korea selama 2 tahun juga, bahasa Koreanya masih belum bisa. Jadi yang kedua ini, ina bisa juga digunakan ketika kita menunjukkan lamanya atau banyaknya suatu hal dilakukan. Dalam hal ini bisa diartikan sebanyak atau selama. Terus kita masuk ke contoh yang terakhir. Tata bahasa ina bisa juga digabungkan dengan tata bahasa amu ya. Penggunaannya yaitu mempunyai rumus. Rumusnya amu plus kata benda plus ina. Dalam hal ini, ina diartikan apapun atau apa saja ya. Contohnya seperti ini. 아무 음식이나 괜찮아요. Makanan apa saja tidak apa-apa. Atau 저는 아무 라면이나 먹어요. Saya makan mie apa saja. 저는 아무 라면이나 먹어요. Saya makan mie apa saja. Jadi yang terakhir ini, ina bisa juga digabungkan dengan tata bahasa amu. Oke, sekarang kita review dari yang pertama. Yang pertama, tata bahasa ina ini digunakan ketika kita menunjukkan suatu pilihan, di mana pilihannya itu bukan pilihan yang terbaik, bukan juga pilihan yang terburuk. Dalam hal ini bisa diartikan setidaknya atau seenggaknya ya, tergantung dari konteks kalimatnya. Seperti yang di awal tadi contohnya, 저는 이번 주말에 친구들이 바빠서 저는 집에서 공부나 하려고 해요. Pada akhir pekan kali ini, karena teman-teman semuanya sibuk, saya setidaknya belajar saja di rumah. Lalu yang kedua, ina ini bisa juga digunakan ketika menunjukkan lamanya atau banyaknya jumlah suatu kegiatan itu dilakukan. Seperti 저는 하루에 5번이나 먹어요. Saya dalam sehari makan 5 kali sebanyaknya. Jadi ina dalam yang kedua ini bisa diartikan sebanyak atau selama. Terus yang terakhir, tata bahasa ina ini bisa juga digabungkan dengan tata bahasa amu. Dengan rumus amu plus kata benda plus ina. Contohnya amu 라면이나 먹어요. Makan mie apa saja. 아무 음식이나 괜찮아요. Makanan apapun tidak apa-apa. Nah, sekian dalam pembahasan video tata bahasa kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa catat setiap pembahasan video pembelajaran di Dermayu Korea. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.